Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study strategi belajar mengajar fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang praktikum IPA atau fisika di masa pandemi, di mana di masa pandemi sekarang ini siswa belajar di rumah melalui pembelajaran online. Maka kita bisa menggunakan virtual lab. Apa saja virtual lab yang kita bahas hari ini? Ada simulasi PET atau PET Interactive Simulation, ada PIPOX, dan Physics Experiment for High School and College. Untuk PET ini, mahasiswa bisa menggunakannya di web atau di smartphone. Tapi untuk di HP ini berbayar untuk PET. PIPOX ini bisa download di Play Store. Begitu juga dengan Physics Experiment for High School and College. Untuk PIPOX ini kita menggunakan HP atau smartphone sebagai alat untuk percobaan. Nanti saya jelaskan lebih lanjutnya. Banyak sekali virtual lab yang ada di smartphone di Play Store. Nanti bisa mahasiswa cari dengan memasukkan kunci simulasi fisika, itu banyak. Tapi untuk yang kali ini kita bahas adalah PET, PIPOX, dan Physics Experiment for High School and College atau Physics App. Yang kita bahas pertama adalah PET Interactive Simulation. Ini bisa dibuka di https://pet.colorado.edu. PET Interactive Simulation adalah simulasi interaktif fenomena-fenomena fisik berbasis riset yang diberikan secara gratis. PET adalah simulasi ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu kebumian, dan matematika. Jadi tidak hanya fisika, tapi ada kimia, biologi, kebumian, dan matematika. PET membantu siswa mengenal sains dan matematika melalui inquiry atau melalui penyelidikan. Prinsip PET Interactive Simulation adalah mendorong inquiry ilmiah, yang kedua memberikan interaktivitas, yang ketiga membuat yang tak tampak menjadi tampak. Jadi seperti gambar ini kan kita tidak bisa mengamati gerakan dari elektron, tapi dengan PET kita bisa mengamatinya. Yang keempat, menunjukkan model mental visual. Yang kelima, menyertakan beberapa representasi seperti multiple representasi, misalkan gerakan benda, grafik, angka, diagram benda bebas, diagram gerak, dan lain-lain. Yang keenam, menggunakan koneksi dunia nyata atau real world dan memberi pengguna panduan implisit, misal dengan membatasi kontrol. Membatasi kontrol itu maksudnya nanti dibatasi berapa gaya maksimal yang diberikan, berapa gaya gesek yang diberikan. Nanti ada batasnya untuk setiap simulasi yang digunakan untuk percobaan. Nah, ini kalau kita buka di website, tadi di sana ada fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian, dan biologi. Kalau kita klik di simulasi akan muncul seperti ini untuk fisika. Jadi banyak sekali. Jadi di sini simulasinya banyak sekali, dari balon dan gaya apung, ada balon dan listrik statis, bisa untuk siswa SMP, SMA, kemudian ada efek fotolistrik, ada fisi nuklir. Banyak yang bisa kita gunakan untuk praktikum fisika. Nanti bisa mahasiswa coba sendiri untuk melakukan percobaan menggunakan simulasi PET. Tentunya dalam menggunakan simulasi PET ini untuk siswa perlu adanya lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nanti bisa dibuka sendiri di website atau melalui smartphone bisa download di Play Store, tapi saat ini masih berbayar. Nah, ini banyak sekali. Nanti kita coba melakukan percobaan untuk yang gaya dan gerak dasar. Ini adalah praktikum gaya dan gerak yang dasar. Jadi misalkan kita klik penjumlahan gaya.
Nanti di sini kita bisa menambahkan, ini kita centang misalkan jumlah gaya, nilai, kecepatannya. Kita berikan gaya 50 Newton, kemudian lagi 50 Newton, ini 50 Newton, kemudian kita klik mulai. Kita amati bagaimana gerak benda, kemana arah benda bergerak, berapa besar resultannya. Ini bisa digunakan untuk praktikum yang paling dasar. Nah, guru harus membuat lembar kerja siswa LKS atau LKPD dalam membimbing siswa melakukan percobaan virtual. Kalau tidak diberi LKS, siswa akan bingung disuruh ngapain, dia mau melakukan percobaan bagaimana. Maka perlu adanya LKS atau LKPD. Misalkan ini, lembar kerja percobaan virtual gerak dasar tadi, tujuannya, jadi ada tujuannya, menyelidiki resultan gaya yang bekerja pada benda dan menentukan arah gerak benda. Alatnya adalah menggunakan simulasi PET, ini adalah alamat websitenya. Langkah kegiatan, perhatikan gambar 1 di bawah ini. Pada gambar terdapat tim biru dan tim merah, dan masing-masing memiliki besar gaya 50 Newton, 50 Newton, 100 Newton, dan 150 Newton. Sebelum percobaan dimulai, centang jumlah gaya, nilai dan kecepatan dicentang. Jadi dengan adanya petunjuk ini lebih jelas praktikumnya. Tambahkan gaya sebesar 50 Newton pada tim biru dan gaya sebesar 50 Newton pada tim merah. Klik mulai dan amati gerak benda. Cara menambahkan gaya adalah dengan menggeser gambar orang ke tali. Misalkan petunjuk nomor 2 ini tim biru 50 Newton, tim merah 50 Newton, maka kita klik mulai dan amati gerak benda. Apa yang terjadi dengan benda? Bendanya diam. Hasilnya dicatat di data, di bagian data. Nah, di sini. Resultan gayanya berapa? Arahnya kemana? Dan untuk langkah yang selanjutnya, klik tombol kembali, diklik kembali, ulangi percobaanmu dengan menambahkan gaya sebesar 100 Newton, jadi gayanya 100 Newton, untuk tim biru dan tim merah 50 Newton, klik mulai dan amati gerak benda. Nanti siswa akan menghitung resultan gayanya dan arah bendanya kemana. Hasilnya dicatat pada data. Nah, di sini ada 5 kali percobaan dengan gaya pada tim biru dari yang nomor 3 100, tim merahnya 200 Newton, gaya tim biru 350, gaya tim merah 100. Kalau misalkan lagi kita coba yang nomor 4 ya. Kalau yang nomor 4 berarti 350, berarti kita jumlahkan semua, tim merahnya 100. Nah, kita klik mulai. Berapa resultan gayanya dan arah bendanya kemana? Kita tulis di sini. Kemudian siswa juga diberikan diskusi. Jadi diskusi di sini ada pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Apa yang terjadi pada benda jika resultan gaya sama dengan 0? Dalam menjawab diskusi ini, siswa bisa sharing dengan temannya meskipun melakukan pembelajaran jarak jauh. Apa yang terjadi pada benda jika resultan gaya tidak sama dengan 0? Jika gaya yang bekerja pada tim biru lebih besar daripada gaya yang bekerja pada tim merah, bagaimana arah gerak benda? Sebaliknya, kalau tim merah gayanya lebih besar daripada tim biru, bagaimana arah gerak benda? Dan yang terakhir adalah tuliskan kesimpulan apa yang kamu peroleh dari percobaan yang telah dilakukan. Dalam menulis kesimpulan tentunya kita harus melihat tujuan dari percobaan ini tadi apa. Kalau misalkan pembelajaran menggunakan daring dan luring, ini bisa dibahas ketika pembelajaran di kelas atau ketika luring. Praktikumnya bisa dilakukan di rumah. Ini adalah contoh LKS untuk gaya dan gerak dasar pada penjumlahan gaya. Nanti mahasiswa bisa mencoba membuat LKS untuk praktikum yang lainnya dengan menggunakan simulasi. Demikian contoh dari simulasi PET atau PET Interactive Simulation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.